Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita bertemu kembali bersama Insider, sebuah program yang digagas oleh Indonesia Direct, bekerja sama dengan TV Desa, membawa para pemirsa, para sahabat desa, dan semua sahabat UKM dimanapun Anda berada, untuk berbincang-bincang, kita sharing, dan kita memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi usaha-usaha sahabat desa atau inspirasi-inspirasi yang mungkin akan muncul dari apa yang kita sampaikan oleh Indonesia Direct pada siang ini, sehingga bisa membawa para sahabat desa semua, para sahabat UKM dalam sebuah percepatan penaik tingkatan atau naik kelas dari usaha-usaha sahabat di seluruh Indonesia. Baik, masih bersama saya Big Musin Segaf. Siang ini kami akan mencoba memberikan sebuah tema tentang sebuah festival yang dari minggu kemarin sebenarnya saya sudah banyak sampaikan bahwa pada tanggal 11 Maret bulan depan, kita akan membawa 10 startup terpilih oleh Kemenparekraf ke Austin, Texas, Amerika. Nah, tema kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih persiapan yang dilakukan oleh 10 startup ini, apa saja yang mereka persiapkan untuk pameran ke Amerika besok ini. Nah, dengan adanya persiapan-persiapan ini, maka teman-teman UKM, para sahabat desa semua bisa belajar tentang bagaimana apa yang harus dipersiapkan apabila kita akan berkiprah mengikuti pameran, jualan, atau mengikuti business matching, dan lain sebagainya di pasar luar negeri. Dan ini merupakan hal yang tidak gampang, karena pada saat ini pandemi memang masih cukup merajalela, dan berarti semua persiapan kita lakukan pada saat pandemi masih ada. Dan karena adanya pandemi ini yang sekarang juga belum selesai, menyebabkan kita semua harus melakukannya secara online. Seharusnya pada tahun ini pemerintah merencanakan program ini untuk dilakukan secara offline. Dalam arti, para 10 UKM terpilih ini rencananya akan kita bawa langsung berpameran di Austin, Texas, Amerika. Namun dengan adanya pandemi dan adanya larangan dari pemerintah, sehingga tim yang akan berangkat ke sana, 10 startup terpilih yang akan berangkat ke sana, akhirnya batal berangkat, dan sebagai alternatifnya kita akan melakukan secara online saja dari sini. Dan untuk itu, kebetulan Indonesia Direct memang diminta oleh Kemenparekraf untuk mengorganisir semua persiapannya, semua teknis penyelenggaraannya, termasuk business matching-nya, termasuk onboarding-nya, bagaimana kita mengupload aset-aset, sehingga pameran itu berlangsung, dan kita akan mencoba mencari para counterpart, para partner, para peserta, ataupun juga para visitor yang datang pameran baik secara online maupun offline untuk bisa bertransaksi dengan para startup dari Indonesia ini. Nah, ada 10 startup yang kami bawa, beberapa mungkin sudah cukup terkenal, namun ada beberapa yang masih baru,
Saya akan coba share screen, tunjukkan beberapa dari startup ini. Jadi kami membawa 10 startup. Dari 10 startup ini kemudian kami akan melakukan semua aset yang, karena pameran online itu sangat berbeda dengan pameran offline. Nah, saya akan dari 10 startup ini, mulai dari UMG Lab, kemudian ada juga 3 token digital, ada Sahabat Gemar Ikan, ada Ruang Guru, mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan Ruang Guru, ada juga Ruang Halal, kemudian Peduli Lindungi. Saya pikir semua masyarakat Indonesia sudah tahu apa itu Peduli Lindungi. Kita akan bawa juga salah satu yang ikut pameran Peduli Lindungi, kemudian ada Omni, Hotelier, ada Lokapoint, dan ada Everidea Interaktif. Nah, dari semua startup yang saat ini akan berpartisipasi, maka saya kebetulan minggu ini kita harus membuatkan beberapa video dari masing-masing startup. Salah satu, seperti sahabat desa semua tahu, teman-teman UKM semua tahu, apabila kita melakukan pameran secara virtual, maka yang paling penting yang harus kita siapkan adalah aset digitalnya. Dan salah satu aset digital yang terpenting adalah video. Karena itulah yang akan menunjukkan tentang bagaimana eksistensi dari sebuah produk atau sebuah perusahaan di mata para calon pembeli, buyers. Karena seperti Anda ketahui, pameran online berarti tidak mungkin Anda akan ke sana, gitu kan ya. Jadi Anda hanya bisa melihat melalui apakah itu web browser Anda atau melalui handphone. Nah, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah image atau gambar dari perusahaan tersebut, terutama video-videonya yang menarik. Karena itu, hal pertama yang kami lakukan pada minggu ini adalah menyelesaikan video dari ke-10 startup yang saat ini lagi kita persiapkan untuk pameran di Houston. Nah, dari 10 startup tersebut, beberapa sudah sempat kami datangi minggu kemarin. Ada 2, kebetulan minggu kemarin saya dan tim ke Bali, dan di situ kami mengunjungi 2 startup yang akan ikut. Yang pertama adalah 3 token digital. Kurang lebih seperti ini. Mungkin bagi sahabat-sahabat ini masih sesuatu yang belum jelas ya, apa itu 3 token digital. Gambarannya seperti ini. Jadi startup 3 token digital ini cukup menarik. Mereka mendeklar usaha bisnis model mereka sebagai one-stop digital assets apps. Jadi mereka punya NFT marketplace, ada wallet management, dan ada NFT book yang disebut Neftipedia. Dari situ kemudian 3 token digital ini akan menawarkan sebuah produk digital yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Saya akan next. Nah, yang pertama, 3 token digital ini punya sebuah permainan menarik, game, bentuknya game, yang disebut Nifty Land. Jadi ada train, ada race, ada earn. Jadi di dalam produk mereka akan menjual tentang sebuah game, yang game itu harus Anda beli tokennya, dan tokennya itu bisanya dibeli melalui
yang sekarang memang sering kita dengar, kita belinya bukan pakai uang, tapi pakai Bitcoin atau sejenisnya, cryptocurrency. Nah, kalau mau pakai uang gimana? Keterangan yang kami peroleh dari bincang-bincang dengan tim dari 3 token digital, sebenarnya bisa kita pakai uang, namun itu harus dibelikan dulu ke cryptocurrency. Bentuknya bisa NFT, bisa bentuk model yang lain, namun dari situ baru kita punya token, dan token ini akan kita gunakan untuk bermain di permainan ini. Nah, kemudian 3 token digital sendiri logonya seperti ini, dan pada saat ini mereka juga sedang merancang sebuah program yang bernama Let's Do It. Jadi ini program yang cukup baru, di mana Do It itu exchange will represent an Indonesian-owned centralized crypto exchange. Jadi kita akan mencoba melakukan exchange, ya, menukar mata uang, tetapi lewat platform yang namanya Do It. Jadi apakah kita sebagai trader, apakah kita sebagai investor, nah, waktu masuk di Do It ini, maka mereka akan memfasilitas kita untuk mengirimkan atau juga menerima cryptocurrency dengan secara aman. Nah, itu kurang lebih sesuatu yang memang kami tangkap dari apa yang dikerjakan oleh 3 token digital ini. Memang cukup menarik. Mereka punya berbagai macam cryptocurrencies, dan ini memang suatu hal yang banyak sekali sahabat-sahabat UKM, mungkin teman-teman sahabat desa belum paham tentang ini. Nah, silakan bisa mengikuti lebih lanjut lewat pameran yang akan diadakan besok. Saya akan kasih link website-nya kalau sudah jadi, atau bisa juga langsung ke website-nya si 3 token digital ini sendiri. Baik, itu adalah yang pertama yang kami kunjungi minggu lalu, namanya 3 token digital, mereka berposisi di Bali. Kemudian selain itu, kami juga mengunjungi Omni Hotelier. Jadi yang pertama adalah 3 token digital, kemudian yang kedua Omni Hotelier. Omni Hotelier ini agak unik juga, mereka sebagai startup, namun pada dasarnya yang mereka lakukan adalah semacam booking tiket untuk penginapan di hotel-hotel. Pada saat ini pasarnya memang masih hotel-hotel di Bali, namun rencananya mereka juga akan memperluas pasarnya hingga mencapai seluruh Indonesia, bahkan juga seluruh dunia. Saya akan coba share screen sedikit. Apa sih Omni Hotelier itu? Nanti setelah ini Ryan akan coba untuk menunjukkan beberapa video. Videonya sudah siap ya, Yan, ya? Untuk videonya sendiri. Oke, baik. Sambil nanti menunggu Ryan untuk menyiapkan videonya, saya akan menjelaskan sedikit tentang peserta kedua yang akan berpameran besok di acara South by Southwest adalah Omni Hotelier. Jadi mereka adalah sebuah apps yang membantu hotel untuk melakukan pemesanan kamar oleh para konsumen. Jadi ini lebih ke sektor jasa. Sektor jasa. Jadi bagaimana pada saat ini mungkin sahabat-sahabat semua banyak yang paham dengan apa yang sudah ada saat ini,
OTS kita menyebutnya OTA, online travel agent. Mereka menyediakan berbagai jasa pemesanan kamar maupun pesawat seperti Traveloka dan sejenisnya. Maka Omni Hotelier muncul di situ dengan sebuah ide yang baru, yang lebih bagus, yaitu dia menyatakan bahwa pemesanan booking kamar oleh hotel tidak harus dilakukan oleh hotel tersebut melalui pihak ketiga seperti OTA yang ada, booking.com, Traveloka, dan lain sebagainya. Namun, dia bisa lakukan sendiri melalui website si hotel tersebut. Dan ini akan lebih meningkatkan revenue dari hotel-hotel, terutama pada saat ini di mana pandemi masih berlangsung, pemesanannya memang sangat rendah sekali, dan ini yang coba dilakukan, yang coba dicarikan solusinya oleh Omni Hotelier melalui program yang mereka lakukan ini. Keuntungan yang didapat apa? Yang pertama tentunya dynamic stay discount. Ada diskon-diskon yang kadang-kadang naik turun yang tidak bisa dilihat terus apabila Anda memesan lewat OTA seperti Traveloka, namun lewat apps yang dirancang oleh Omni, maka hal tersebut bisa dilihat, bisa diketahui oleh para calon tamu dari hotel tersebut apabila dia masuk ke situs hotel. Jadi berbeda dengan Traveloka di mana teman-teman atau para calon tamu harus pesan ke Traveloka, tapi khusus untuk hotelier berarti semua pemesanannya akan dilakukan lewat websitenya si hotel itu sendiri, sehingga ada generate revenue langsung oleh hotel yang sistemnya sudah dibantu oleh Omni. Kemudian ada geolocation promo, jadi promo itu sesuai dengan lokasi masing-masing. Ada loyalty program juga, ada super deal, ada meta search engine integrated. Jadi search-nya itu dilakukan secara integratif, dan ini adalah program yang sudah dipunyai Omni. Kemudian custom booking page, custom booking, jadi bookingnya itu khusus, custom, bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing hotel. Kemudian expert booking report ada, laporannya pasti ada, dan channel manajernya pasti ada. Nah, ini adalah salah satu kelebihannya yang dilakukan oleh Omni. Selain itu, dia juga membuat statement bahwa apabila kita terlalu banyak, ya, misalnya di sini, kalau sahabat-sahabat lihat di sini, kalau sebuah hotel misalnya mau pesan tamu, ada yang mau mencari kamar di hotel tertentu, mungkin dia akan buka di Traveloka, dia juga buka di Expedia, dia buka di tiket.com, cari juga di Airbnb, Agoda, dan lain sebagainya. Ada lebih dari ratusan channel, dan ini kan bikin pusing. Nah, dengan masuk ke sini, cukup aja dengan masuk ke langsung ke website hotel yang bersangkutan, maka si calon tamu tidak akan bingung, dia cukup buka situ, semua harga dari berbagai OTA sudah dirangkum oleh Omni dan cukup diletakkan di websitenya hotel, dan cukup sekali booking maka selesai, sudah berhasil, sudah melakukan booking dan bisa membuat hotel Anda kemudian mendapat lebih banyak lagi transaksi atau mendapat lebih banyak lagi bookingan. Oke, baik. Kita akan coba ke videonya sendiri. Salah satu hasil dari kunjungan saya ke Bali kemarin
Halo Ryan, apakah videonya sudah siap? Kita akan coba putar Cek. satu. Masuk suara saya, Pak Bib. Coba kamu Oke. screen salah satu video dari hotelnya yang bekerja sama dengan Omni Hotelier. Nah, kemarin kebetulan tim kita ceritanya, Ryan, tim kita itu mengunjungi salah satu klien dari Omni Hotelier, salah satu hotel yang cukup besar di daerah Ubud, Bintang 5, dan kita mencoba take melalui hotel ini cukup unik karena dia berada di lembah, sehingga kita harus mengambil gambarnya selain lewat daratan, kita juga memakai drone dari udara sehingga bisa melihat gambaran hotel secara keseluruhan. Bagus banget gambarnya. Kamu bisa share nggak, Ryan? Coba. Sebentar, Pak Bib, ini koneksinya agak bermasalah. Oke, coba aku bantu share dari sini. Baik, kita akan coba lihat salah satu dari hasil dari rekaman yang kita lakukan terhadap salah satu hotel yang diajak bekerja sama dengan Omni. Hotelnya bagus banget, berada di lembah di daerah Ubud. Jadi mereka punya kamar kurang lebih seperti itu yang bentuk kamarnya. Kemudian setelah kita masuk di dalam kamar, dan ada jendela kaca yang besar banget. Jadi saat jendela kaca itu dibuka, maka akan terlihat pemandangan seperti ini. Pemandangannya luar biasa. Jadi kalau kemudian terlihat pemandangan lembah sampai ke bawah, di bawah ada kolam renangnya. Jadi kalau ini satu villa, setiap hotelnya punya banyak villa saat ini karena pandemi. Villa yang dibuka baru sekitar 40-an, dan dari situ kemudian villa tersebut, nah ini bentuknya dari atas. Kebetulan kemarin kami ngambilnya pakai drone karena memang lokasinya cukup sulit kalau dari harus kita shoot dari luar dengan tangan, sehingga kita perlu tambahan alat, dan kita mengambilnya dari posisi di luar hotel karena hotel ini berada di lembah. Cukup bagus bentuknya seperti ini. Semua pakai alang-alang dan atapnya semuanya menggunakan alang-alang, bukan menggunakan, dan di bawahnya seperti bisa kamu lihat ya, di bawahnya itu dia ada kolam renangnya, sehingga dengan demikian setelah tamu datang, misalnya tamu akan masuk ke kolam renang, dia tinggal turun di situ aja. Nah, dari sini kemudian ini ada jalan pintu dari kamar, ada jalan pintu turun, kemudian dia masuk ke kolam renang kalau dia ingin berenang, dan setelah itu dia akan naik kembali ke atas gitu. Jadi memang cukup unik, dan di depan kolam renang sendiri itu ada sudah bentuknya sudah lembah, jadi semacam jurang gitu. Dan seperti teman-teman lihat semua dari apa yang kita lihat di sini, hotel ini mencoba meningkatkan penjualannya dengan bekerja sama, salah satunya adalah memanfaatkan jasa dari Omni. Omni yang men-setup bookingan kamar ini, dan pada saat ini kita akan mengajak Omni Hotelier untuk ikut pameran di Amerika Serikat, sehingga kami harapkan, nah itu adalah lembahnya. Kalau kamu lihat yang di bawah dan di atas, semuanya ya itu ada kamar-kamar juga di atas. Kemudian banyak kamar
Jadi kamarnya ada 48 saat ini yang buka. Kamarnya seperti ini juga berada di bukit-bukit seperti ini. Dan ini yang akan coba kita jual untuk konsumen di Amerika melalui pameran SXSW tersebut. Kayak begitu. Nah, berikutnya setelah Omni Hotelier, kita juga punya beberapa UKM lainnya dan startup yang kita ikutkan juga untuk pameran pada saat ini, yaitu ada satu dari Jogja, kemudian sisanya adalah dari Jakarta dan Bandung dan Malang sebenarnya. Namun karena khusus untuk yang Malang, kebetulan dia juga punya kantor di Jakarta, jadi kami tidak ke Jakarta, kami tidak ke Malang, kami hanya mengutus tim dari Jakarta untuk take video di sana. Dan pada saat ini, beberapa tim sedang bekerja di Jakarta dan juga Bandung untuk take video-video tentang apa-apa saja yang harus disiapkan, seperti yang sedang kami ambil tadi. Beberapa video ini rencananya minggu ini akan jadi, kemudian kita upload, dan minggu depan semuanya sudah siap untuk masuk ke pameran. Nah, saya akan tunjukkan dua lagi, karena tadi sudah dua, yang kita ambil di Bali. Setelah ini, setelah commercial break berikut, saya akan tunjukkan lagi dua peserta yang berasal dari Jogja, satu, dan Jogja dan Purworejo karena dia punya dua tempat, dan satu lagi adalah peserta yang berasal dari Bandung dan Malang. Jadi ini juga satu perusahaan dengan dua kantor di Malang, tapi dia juga punya kantor di Bandung. Nah, jadi sahabat-sahabat, tunggu saja setelah komersial berikut, kita akan membahas lagi dua calon peserta kita di pameran besok. Dan jangan kemana-mana, tunggu setelah yang satu. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Saya Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu?
TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Baik, sahabat Desa Insider dimanapun Anda berada, kita lanjut ke masih bersama saya Bipok Segaf dalam acara Insider, dan pada siang ini kami sedang membahas tentang kepesertaan para startup kita yang mencoba memperjuangkan produk-produk digital asli Indonesia ke dunia internasional. Pada saat ini kita akan berkiprah di sebuah pameran yang cukup bergensi. Pameran ini luar biasa bergensi banget. Namanya South by Southwest. Sangat terkenal. Bahkan sangat banyak selebritis yang sudah pernah ikut dalam pameran ini, karena pameran ini memang meliputi musik, film, dan termasuk juga adalah kreatif products dan jasa-jasa kreatif yang pada saat ini akan coba dibawa oleh Kemenparekraf ke sana dan dikoordinasi oleh tim dari Indonesia Direct. Dan pada saat ini kami sedang menyiapkan beberapa aset yang harus kita lengkapi karena pamerannya sendiri akan berlangsung secara online. Jadi kita akan bermain dengan aset yang kita punya. Salah satu aset terpenting adalah tentunya kita berbicara tentang bagaimana membuat video-video menarik yang mengangkat minat para buyers, para klien, calon klien dari startup kita, sehingga terjadi sebuah transaksi yang akan mendatangkan juga devisa bagi Indonesia. Nah, tadi sebelum break, saya sudah membicarakan tentang dua startup yang kami datangi kemarin dari Bali. Kebetulan di Bali itu ada dua startup yang ditunjuk, terpilih oleh tim Kemenparekraf untuk ikut, yaitu Tiga Token Digital dan Omni Hoteliers. Tadi sudah saya tunjukkan. Sekarang saya akan menunjukkan lagi dua startup yang berasal dari Jawa Tengah. Yang satu dari Jawa Tengah, tepatnya dari Purworejo, dan yang kedua dari Bandung. Tepatnya, sebenarnya kantornya ada di Bandung, namun ownernya tinggal di Malang. Nah, nama dari startup ini adalah Ruang Halal. Jadi, logonya seperti ini. Ruang Halal. Jadi dari logonya, kita sudah bisa tahu bahwa apa yang diangkat oleh startup ini adalah produk-produk halal. Saya akan coba sedikit untuk memperlihatkan video dari apa ini Ruang Halal. We are Ruang Halal from Indonesia. Indonesia is the first country for halal food consumption in the world in 2020. What's the problem? Only 12 million SME go digital. Increase in demand of halal product and services. Limited number of halal marketplaces. Mixing of halal and non-halal product. SME not maximize it. Getting market. SME need more marketing channels to
survive and grow. SME need assistance in getting the halal food certification. SME need assistance in getting the halal fashion certification. The solution is Ruang Halal. Halal is a marketplace for halal products and services. It's also as a export hub to support Indonesian immigrants, so providing assistance for halal certification. Our marketplace can be accessed by website and application, which is integrated with all payment gateway and national carrier in Indonesia. We also as a export hub for supporting Indonesian SME. Mentor MSME to scale up their business and getting halal certification. Hey, Indonesia, United States, and International. Market, there are 3.45 million Muslims in US. 156 million Muslims in Indonesia, 1.93 billion Muslims in the world.
Baik, maaf lagi tadi mute. Jadi demikian gambaran sedikit tentang produk-produk dari Ruang Halal. Ini adalah startup yang berkonsentrasi untuk mengangkat produk-produk halal Indonesia ke pasar dunia, dan banyak sekali yang sudah mencoba mereka lakukan. Dan pada saat ini kami akan membawa startup ini juga untuk ikut pada perhelatan di XSSW agar mereka bisa lebih berkembang di pasar Amerika, khususnya untuk market yang memang menginginkan produk halal. Nah, Ruang Halal sendiri berlokasi di Purworejo dan mereka punya kantor juga di Jogja. Dan minggu ini rencananya kami belum sempat ke sana untuk melakukan sebuah video shoot, namun rencananya minggu depan kami akan selesaikan itu setelah kembali dari Bali, dan kemudian akan diselesaikan untuk tim yang berada di Jogja dan Purworejo, dan sebagian lagi dari tim pada saat ini sedang menyelesaikan beberapa yang ada di Jakarta. Nah, Ruang Halal sendiri seperti yang dilihat di situ dinakodai oleh 3 orang. Yang pertama adalah dari ownernya sendiri, kemudian ada ini adalah owner dari Ruang Halal, namanya Pak Dedi Setiawan, dan kemudian ada 2 orang founder yang menggawangi Ruang Halal. Yang pertama adalah Bu Vivian. Beliau adalah co-founder dari Ruang Halal itu sendiri. Dan yang satu lagi adalah Bapak Hari ya. Beliau adalah salah satu co-founder juga dari Ruang Halal. Jadi kami merencanakan untuk mengambil minggu depan, kami akan ke Jogja dan juga Purworejo, mengambil beberapa lokasi yang saat ini menjadi kegiatan Ruang Halal. Karena dari interview yang saya lakukan dengan Ruang Halal, mereka pada saat ini sudah bekerja sama dengan kantor pos. Jadi kami akan ke Purworejo. Di kantor pos Purworejo mereka sudah memamerkan berbagai produk-produk yang halal yang dipunyai oleh para member UKM dari Ruang Halal. Itu ada semua di kantor pos. Saat ini baru di Purworejo, namun rencananya akan menyebar ke berbagai kantor pos lain sebagai salah satu kerjasama dengan Ruang Halal. Di samping itu, kami juga akan mengunjungi salah satu tempat yang menjadi area untuk kami ambil gambarnya, yaitu pengalengan. Jadi pengalengan yang akan dilakukan oleh Ruang Halal ada di Jogja, dan pada saat ini semua fokus untuk pengalengan produk-produk UKM dilakukan di situ. Sehingga UKM-UKM yang merasa perlu bantuan untuk pengalengan atau packaging dari produk-produk halal bisa kontak di kontak personnya Ruang Halal ini untuk bisa mencari tahu lebih lanjut informasi tentang prosedurnya. Kemudian yang ketiga, kami akan melakukan shoot juga di kantor Ruang Halal sendiri, ada di Purworejo, dan
Itu sudah kami rencanakan akan kami lakukan pada minggu depan. Baik, itu adalah startup ketiga yang kita akan kunjungi pada minggu depan dan akan kita bawa ke pameran digital besok di Amerika. Kemudian startup keempat dari 10 startup yang ada, kami juga akan mengunjungi salah satu yang sudah kita kunjungi pada saat ini adalah sahabat Omni Hotelier. Kita sudah mengunjungi Omni Hotelier, kemudian Lokapoint. Pada saat ini kita akan mengunjungi Lokapoint. Lokapoint sendiri dia berada pada saat ini kita belum melakukan sebuah shoot di Lokapoint, namun rencananya minggu depan kita akan lakukan di Bandung, dan dari situ kita akan mencoba mengangkat tentang produk-produk yang dilakukan oleh Lokapoint. Nah, di Lokapoint sendiri itu mereka digawangi oleh, saya akan tunjukkan dulu. Ya, digawangi oleh 2 orang founder. Yang pertama adalah Mbak Keke, kemudian bersama Mas Muhammad Nur Cahyo. Mereka berdua yang satu menggawangi Lokapoint. Lokapoint itu apa? Pada dasarnya Lokapoint adalah sebuah startup yang mengangkat tentang bagaimana para tamu, mereka menawarkan sebuah experience bagi para tamu yang bisa didapati melalui aplikasi yang mereka buat. Sehingga banyak sekali tempat-tempat pada saat ini, menurut interview kami dengan Pak Keke, dia banyak punya berbagai properti yang ada di Bandung yang bekerja sama dengan mereka untuk mereka angkat sebagai sebuah experience, dan tamu-tamu bisa melakukan pemesanan, merasakan berbagai experience yang diatur oleh Lokapoint. Namun untuk lebih jelasnya, minggu depan kami akan shoot di sana, dan dari situ kemudian kita akan mencoba untuk share ke sahabat desa dan teman-teman UKM seperti ini kurang lebih apa yang mereka lakukan. Karena kami belum shoot, jadi minggu depan baru tim kami akan ke sana untuk mengatur bagaimana bisnis, cara kerjanya, dan apa saja yang mereka lakukan. Itu akan coba kami jelaskan lagi pada minggu depan. Nah, itu tentang Lokapoint. Jadi, Lokapoint ini juga akan menarik terutama bagi para wisatawan dari luar negeri. Terutama pada saat ini kita memang merancang khusus untuk pasar Amerika. Kita sedang mencoba menargetkan pasar Amerika agar bisa berinteraksi dengan startup kita seperti Lokapoint contohnya. Nah, sahabat desa sekalian, kurang lebih seperti itu apa yang kita lakukan selama 2 minggu ini terakhir, baik minggu ini maupun minggu depan. Dan kemudian dari situ kita akan, setelah semuanya jadi, minggu ini targetnya semuanya akan kita selesaikan. Kemudian apabila sudah selesai, minggu depan kami mulai memasukkan ke dalam landing page yang saat ini sedang dibuat oleh tim dari Parekraf dan juga dari panitianya sendiri.
panitia South by Southwest yang saat ini sedang melakukan persiapan untuk memasukkan semua aset-aset yang sedang kami persiapkan. Dan setelah asetnya jadi, maka mulai tanggal 11 jangan lupa, silakan kunjungi semua stand-stand dari 10 startup ini, dan Anda bisa melihat masing-masing startup dan Indonesia Direct yang akan mencoba mengorganisir dan termasuk juga merancang bisnis matching-nya, interaksinya semua dengan antara para startup ini dengan calon-calon visitor dari berbagai negara, terutama dari Amerika yang kita akan mencoba mengangkat interaksi dengan, dan syukur-syukur kita akan usahakan terjadi transaksi dengan para startup ini. Saya pikir insider kali ini sudah cukup. Kita sudah berbicara cukup panjang lebar tentang startup yang akan kami bawa. Kali ini baru 4, sisanya akan kami jelaskan lagi minggu depan setelah semua rekaman selesai, semua aset selesai, dan kami akan tunjukkan juga bagaimana sih bentuk-bentuk setelah jadi, karena stand-nya mulai dari stand akan saat ini sedang dibuat oleh tim kami dari Indonesia Direct. Kita bikin stand-nya bekerja sama dengan beberapa pihak. Kami akan bikin virtual stand, dan setelah jadi semuanya asetnya akan kita masukkan situ sehingga akan menjadi sebuah aset yang lengkap. Nah, dengan demikian maka pameran ini akan menjadi pameran virtual kedua Indonesia Direct bekerja sama dengan Parekraf setelah Pacific Expo di tahun lalu. Tahun ini kita akan mencoba dengan South by Southwest, dan semoga setelah itu kami akan bisa membawa juga sahabat-sahabat UKM, sahabat desa dengan produk-produk yang ada pada event-event lain, baik secara daring seperti ini maupun secara offline, dengan kita akan datang langsung membawa para sahabat berpameran di berbagai negara. Baik, demikian insider kali ini, dan jangan lupa ikuti terus insider minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan ayo kita bangun bersama agar produk-produk Indonesia semakin maju dan semakin disukai oleh dunia. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop,
menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan, takaran dan kualitas, standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional.